Bank Indonesia adalah lembaga negara independen yang memiliki tugas pokok menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta pengawasan perbankan. Di samping melaksanakan tugas pokok tersebut, Bank Indonesia juga melakukan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, dan sektor real, yang juga didukung dengan program sosial Bank Indonesia. Melalui kantor perwakilan di daerah, Bank Indonesia aktif melaksanakan program yang bertujuan untuk meningkatkan produksi, kapasitas, dan nilai tambah ekonomi masyarakat, serta meningkatkan profesionalitas kelompok masyarakat dalam menjalankan usahanya. Tahapan dilakukan Bank Indonesia untuk kesuksesan setiap program yang dijalankan. Dimulai dengan survei untuk mengetahui komoditas unggulan daerah, menjalin sinergi dengan pihak terkait seperti pemerintah, perguruan tinggi, serta pihak terkait lainnya. Identifikasi permasalahan dan kebutuhan dari hulu hingga hilir. Implementasi melalui pemberian bantuan teknis. Selanjutnya, dilakukan evaluasi dan monitoring dengan harapan program tersebut optimal dan tepat sasaran. Di Kabupaten Sleman, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta telah bekerja sama dengan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman mengembangkan klaster kelompok pembudidaya ikan air tawar Mina Kepis di Dusun Burian, Desa Sumberadi, Kecamatan Melati. Program ini bertujuan untuk mengembangkan kelompok pembudidaya ikan air tawar Mina Kepis yang hingga saat ini memiliki 30 orang anggota yang telah berjalan sejak tahun 2011 sampai saat ini. Secara teknis, pendampingan dilakukan Bank Indonesia untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi petani ikan agar dapat mengelola usahanya secara lebih ekonomis, profesional, dan produktif sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan. Dengan adanya bantuan dari Bank Indonesia sangat meningkatkan potensi dari KPI Mina Kepis karena kolam juga isinya nanti akan lebih padat, kemudian penghematan dari biaya pengeluaran antara lain untuk perbaikan pematang itu kan sudah tidak ada lagi, dan juga ada penambahan anggota yang bisa mengerjakan kolam di kelompok ini. Untuk mencapai hasil yang maksimal, Bank Indonesia bekerja sama dengan Fakultas Pertanian Jurusan Perikanan UGM dan Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman. Lahan parkir dan drainase menjadi yang pertama diberikan di lokasi KPI Mina Kepis. Selanjutnya, selain bangunan kolam yang diubah lebih representatif, bangunan penunjang lainnya juga dibangun di tempat ini. Di antaranya 10 kolam dengan ukuran 70 meter persegi, 5 kolam untuk penebaran indukan gurami, rumah pendadaran gurami atau hatchery, dan 20 bak kecil untuk fasilitas penjualan. Untuk memberikan nilai tambah pada KPI Mina Kepis, Bank Indonesia juga memberikan fasilitas kelompok wanita tani atau KWT Mina Kepis dengan diversifikasi produk. Diawali dengan pelatihan olahan ikan, bantuan alat produksi, serta pemasaran melalui outlet maupun pameran. Penguatan posisi tawar petani. Kenapa? Dengan masuk sini maka harga menjadi standar, sehingga satu pintu penjualan di sini harga hanya satu. KPI Mina Kepis dengan omset yang terus meningkat dari tahun ke tahun diharapkan menjadi rujukan bagi kelompok pembudidaya ikan yang lain. Pada tahun 2012 tercatat omset KPI Mina Kepis mencapai 1,6 miliar rupiah. Grafik dengan tren meningkat ini terlihat sejak tahun 2006 dari hanya 891 juta rupiah menjadi di atas 1 miliar rupiah di tahun-tahun berikutnya. Program Inisiatif Ketahanan Pangan Komoditas Beras dijalankan karena Bantul merupakan salah satu daerah yang dinyatakan lumbung padi. KPW Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Bantul mengadakan pilot program
penguatan ketahanan pangan dengan cara penyewaan sekitar 3 hektar lahan pertanian dengan dikoordinir Gapoktan Mitra Usaha Tani Gedong Sari Wijirejo Pandak Bantul. Kerjasama ini telah dituangkan dalam MOU antara KPW Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pemerintah Kabupaten Bantul. Implementasi Integrated Farming System betul-betul dilakukan di dalam program ini. Hasil produksi hortikultura di samping untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga, juga sebagian dijual. Sementara itu, pengelolaan kambing dilaksanakan dengan sistem gaduh bergilir untuk memenuhi kebutuhan kambing di Kabupaten Bantul. Dari sewa lahan, hasil panen dibagi 50% untuk Gapoktan dan 50% untuk petani penggarap. Bagian dari Gapoktan tersebut digunakan untuk biaya operasional, tabungan yang akan digunakan untuk perpanjangan sewa, dan selebihnya dicadangkan untuk bantuan sosial kepada masyarakat tidak mampu. Yang tidak kalah penting dalam program ini adalah mengasah mindset bisnis petani supaya lebih menguntungkan. Salah satunya dengan pengenalan resi gudang. Gapoktan membeli gabah dari petani, terus kita simpan di gudang, di resi gudang Bantul, dan setelah 3 bulan lalu kita jual lagi. Yaitu kita akan mendapatkan keuntungan karena kita disimpan 3 bulan, insya Allah harga akan naik lagi. Hasil panen di 2 lokasi sawah yang disewa, walaupun termasuk lahan marginal di atas rata-rata. 1 hektar sawah marginal tersebut menghasilkan gabah kering panen atau GKP 7,8 ton per hektar sekali panen dengan jenis padi lokal Pandan Wangi. Untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan atau pengembangan wilayah, Bank Indonesia mendorong upaya pemerintah Kabupaten Bantul dengan program Klaster Jamur Merang. Sebelumnya, Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul telah mencanangkan program agrowisata Argorejo dengan ikon jamur merang di lokasi ini. Sasaran pengembangan klaster jamur merang Bank Indonesia adalah terjadinya sinergi program pengembangan komoditi agro yang telah dicanangkan pemerintah Kabupaten Bantul dan peran KPW Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dalam membantu pemberdayaan sektor real dan usaha mikro, kecil, dan menengah, melakukan akselerasi program pengembangan komoditi agro sesuai dengan potensi dan kompetensi masyarakat. Program ini melibatkan sejumlah stakeholders, diawali dengan penelitian yang dilakukan oleh UKDW tentang peluang investasi tanaman bernilai tambah tinggi, dilanjutkan studi kelayakan dan detail engineering design dan plot oleh UMY. Rumah jamur atau kubung yang saat ini berkembang dari sebelumnya menggunakan terpal plastik, kini menggunakan bangunan permanen yang lebih meningkatkan jumlah produksi jamur merang. Selain sebagai tempat budidaya jamur, juga sebagai tempat untuk penelitian dan pelatihan. Ya, untuk kita membuka sentral jamur merang ada di Sitayuni, kita bekerjasama dengan Pemda, Bank Indonesia, dan perguruan tinggi. Jadi dari sisi Pemda memfasilitasi beberapa tempat dari jalan, dan mungkin dari Bank Indonesia memfasilitasi untuk bangunan budidaya jamur, dan dari universitas atau perguruan tinggi untuk teknologi dan untuk pembelajaran dari mahasiswa. Dan sampai saat ini kami bekerjasama dengan didampingi oleh Bank Indonesia sudah selama 4 tahun, 5 tahun berjalan. Dengan keadaan sekarang itu sudah maju berkembang. Program klaster jamur merang di Desa Argorejo, Sedayu, Bantul semakin meningkatkan gairah pelaku usaha dan membuka peluang kerja, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat berbasis sumber daya setempat.
Setelah sebelumnya mengembangkan program pengembangan ternak sapi bekerja sama dengan dinas terkait, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pendampingan terhadap petani gula semut yang tergabung dalam KSU Jatirogo, tepatnya di Dusun Kaligalang, Kaliagung, Sentolo, Kulon Progo. Implementasi program ini dilakukan oleh SKPD terkait, yaitu Dinas Pertanian dan Kehutanan dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo. Universitas Kristen Duta Wacana memberikan kontribusi dalam pemetaan sistem rantai nilai atau value chain dan strategi bersaing komunitas gula semut. Penguatan kelembagaan KSU Jatirogo dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penguatan kelembagaan ini dimaksudkan agar KSU Jatirogo dapat bersaing di pasar global. KSU Jatirogo memiliki potensi yang sangat bagus karena telah melakukan transaksi ekspor ke luar negeri. Jatirogo adalah suatu koperasi yang berdiri sejak Desember 2008 yang selama ini didampingi oleh BI, Pemda, UMY, UKDW bekerjasama dengan Koperasi Jatirogo untuk mengidentifikasi masalah baik dari petani maupun sampai ke pemasaran yang selama saat ini ditemukan permasalahan diantaranya mengenai dapur sehat, mengenai open, dan BI bersama pemerintah atau Pemda intens untuk mendampingi petani bagaimana petani nanti dapat melaksanakan atau menjalankan koperasinya dengan baik. Untuk meningkatkan daya saing produk gula semut Kulon Progo, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Dinas Pertanian Kabupaten Kulon Progo dan Universitas Islam Indonesia serta para pelaku gula semut telah membentuk Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Gula Semut Kabupaten yang telah dikukuhkan Bupati Kulon Progo pada 28 Februari 2013. Dengan terbentuknya MPIG, maka langkah menuju perolehan haki gula semut Kulon Progo diharapkan dapat tercapai pada tahun 2013. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta berpartisipasi dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah kerajinan batik yang salah satu motif khasnya adalah motif batik geblek renteng. Program ini dijalankan dengan berkoordinasi bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, Balai Besar Kerajinan dan Batik DIY, dan PT Sritek Sukoharjo. Sesuai dengan bisnis yang dikembangkan, perajin batik yang tergabung dalam koperasi Citra Mandiri ini diberikan perhatian utama dalam pendampingan, yakni pelatihan pengelolaan limbah, studi banding terkait dengan pengelolaan limbah, dan fasilitas kerjasama dengan PT Sritek. Di wilayah yang sama juga terdapat potensi kerajinan yang potensial untuk dikembangkan, yaitu kerajinan dari tembaga. Dalam program ini, Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan Dinas Pertanian Perdagangan dan ESDM Kabupaten Kulon Progo dan Balai Besar Kerajinan dan Batik DIY. Dalam program ini, Bank Indonesia memberikan fasilitas berupa pelatihan penyepuhan atau electroplating, studi banding ke Solo, dan bantuan alat produksi. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo, Balai Pengkajian Tanaman Pangan serta Asosiasi Pasar Tani Kulon Progo menyentuh daerah pesisir dalam program Inisiatif Ketahanan Pangan Komoditas Cabai. Bank Indonesia memberikan fasilitas berupa pembangunan pasar lelang cabai di Garongan Panjatan dan di Karangwuni, Kulon Progo. Sementara di Kabupaten Gunung Kidul,
Program Cluster Village Breeding Center Kambing Bligon dimulai dengan tujuan untuk menjadikan daerah Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul menjadi pemasok kambing Bligon kualitas unggul. Dalam program klaster ini, Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul melalui Dinas Peternakan Kabupaten Gunung Kidul, Fakultas Peternakan UGM, dan Kelompok Tani Purwo Manunggal. Fasilitas yang dilakukan oleh Bank Indonesia bersama sejumlah stakeholders berupa pendampingan tentang pemilihan bibit kambing yang berkualitas, keterampilan dalam perawatan kambing, manajemen perkawinan untuk menghasilkan bibit unggul, manajemen administrasi kelompok, dan pelatihan manajemen pakan. Daerah yang kering saat musim kemarau ini juga dibekali pendampingan tentang pakan alternatif dan pembuatan konsentrat. Pembuatan kandang kambing yang sederhana mulai diubah dengan dikenalkannya kandang panggung yang lebih mudah perawatan dan lebih terjaga kebersihannya. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta juga mendukung gerakan Wira Usaha Nasional yang dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat ini, 8 kantor perwakilan Bank Indonesia di dalam negeri telah melaksanakan program kerja inisiatif penciptaan wira usaha baru di tahun 2012, termasuk diantaranya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Yogyakarta. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan PT Aubade Makmur atau yang lebih dikenal dengan nama Top Coach Indonesia mengangkat tajuk New Wave Entrepreneur karena melihat besarnya potensi usaha kreatif yang berkembang pesat di wilayah Yogyakarta. Pada awal program, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta membuka kesempatan kepada seluruh kalangan untuk mengikuti seleksi wira usaha baru Bank Indonesia. Akhirnya saat ini terpilih 20 wira usaha baru Bank Indonesia dengan beragam usaha mulai dari seni lukis, kerajinan kreatif, kuliner alternatif, perakitan robot, teknologi informasi, peternakan budidaya, hingga usaha pertanian. Saya membuka usaha pertama kali butik, kemudian untuk pengembangan bisnisnya saya membuka production house, yaitu rumah produksi, dan saya memproduksi baju rancangan saya sendiri sampai sekarang. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah menggunakan dana Bank Indonesia untuk membeli beberapa unit mesin jahit, dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan dengan lancar, dan terima kasih Bank Indonesia. Demikian sekilas kegiatan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan stakeholders dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Berbagai kegiatan tersebut merupakan partisipasi Bank Indonesia untuk memajukan perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus bentuk tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitarnya. Ucapan terima kasih patut disampaikan kepada jajaran pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta, perguruan tinggi, dan stakeholders lainnya sehingga pelaksanaan program dapat berjalan dengan lancar. Apresiasi yang tinggi juga disampaikan atas kuatnya komitmen dan semangat pelaku usaha mikro kecil menengah binaan. Semoga langkah kecil ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menginspirasi berbagai pihak untuk melanjutkan dan mengembangkan program usaha mikro kecil dan menengah.